Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Apa kabar kalian semua para uhtea pejuang glow up yang bukannya jadi glowing, tapi dompet malah jadi kering? Udah pada di notice crush kalian belum? Belum? Yuk nangis di pojokan bareng-bareng. Karena hari ini aku akan menjelaskan rangkuman film drama komedi yang berjudul 200 Pounds of Beauty. Film yang terinspirasi dari manga Jepang Kanas Big Success ini dirilis pada tahun 2006 yang menceritakan tentang gadis yang sangat berbakat tapi dia suka stres sama tubuhnya yang gembrot yang sering dijadiin bahan bulian. Dia pun merubah hidupnya dengan menjalani operasi plastik full body dan jadi idola K-pop yang baru. Tapi setelah ngoplas beban tubuhnya sih berkurang. Tapi ternyata beban hidupnya malah bertambah. Operasi plastik yang tadinya bertujuan untuk membuat dirinya bahagia, tapi ini malah jadi malapetaka. Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Karena aku pastikan kalian akan pangling melihat hasil operasi plastiknya si gadis gembrot itu. Dan endingnya bukannya bahagia, tapi malah jadi... sudahlah, kalian lihat sendiri saja ya. Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil ciki favorit buat posisi jongkok. And welcome to upload Alekin Plot. Suatu hari ada seorang perempuan bernama Hana. Dia lagi menemui Mbah Dukun untuk meramal masa depannya bersama crush kesayangannya. Tapi Mbah Dukun udah muak nih sama Hana yang datang mulu tiap minggunya, padahal udah dibilangin kalau nasibnya bakal sial. Mbah Dukun cuma bisa ngasih dia jimat kuning yang semoga aja bisa deketin dia dengan crushnya, walaupun keduanya bakal mustahil bisa bersama. Hana yang kegirangan dapat jimat pelakor optimis bisa merubah nasibnya dan sujud syukur di hadapan Mbah Dukun, tapi kok jadinya begini? Aduh, Hana yang gak sadar diri kalau bodinya itu ekstra jumbo malah bikin kantor Mbah Dukun makin ringsek dong. Sang dukun auto tepok jidat dah karena prediksinya benar kalau Hana itu pembawa sial. Sesampainya di rumah, suara Hana yang merdu dan lembut dimanfaatin dia untuk mencari sesuap nasi dengan nemenin laki berhidung belang teleponan. Dengan nemenin om-om sugar daddy, Hana bisa menambah penghasilannya untuk mengobati ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Suara Hana yang sleep callable bisa menghibur para pelanggannya, bahkan ada yang seorang dokter tajir loh guys. Si dokter ini yang paling manja, sampai udah bayangin Hana yang dikiranya mirip Jennie Blackpink menemenin dia sleep callan tiap malam. Walaupun Hana insecure sama template bodinya, tapi dia pede banget soal suaranya. Karena ternyata Hana ini seorang penyanyi beneran guys. Jadi suara Hana adalah penyebab Ami, si K-pop idol, punya karir yang melejit. Hana menyanyi di belakang panggung, sementara si Ami cuma lip sync aja mengikuti suaranya. Dan sekarang kita jadi tahu nih crushnya Hana, gak lain adalah produsernya Ami yang berbaik hati merekrut Hana buat ngisi suara tanpa bawa-bawa fisiknya. Hana yang mantengin mas crushnya bernama Sang Jun dari layar monitor jadi kebawa mood dan ikutan jingkrak-jingkrak sampai akhirnya... Ada, beginilah ya guys, bahaya kelamaan menghalu. Mas Sang Jun pun nyuruh Ami langsung nyanyi bagian refnya, sementara Hana bangkit lagi pasang kuda-kuda buat nyanyi. Untungnya konser malam itu berjalan lancar dan Hana pun sehat walafiat. Ami yang nyelesain konsernya menghampirinya dan menyindir Hana yang kayak balon itu nggak seharusnya nari. Ami yang udah nyelesain konsernya langsung caper ke Mas Sang Jun. Tapi Mas Sang Junnya malah ngacir memeluk Hana karena dia khawatir. Ya jelas khawatir lah, karena suara Hana ini adalah asetnya yang sangat berharga. Hana yang kegeeran dikiranya Mas Sang Jun juga suka sama dia, langsung balik peluk sampai begini dong.
Hana yang baper pun curhat ke bestinya bernama Jungmin yang adalah seorang penyanyi latarnya ARMY. Dia yakin kalau Sangjun menyukainya dengan segenap jiwa, raga, dan bulu hidungnya. Jungmin pun mencoba berhentiin kehaluannya dan mengatakan kalau orang kayak Hana adalah jenis cewek yang bakal ditolak di mana-mana. Sadis sih omongannya, tapi Jungmin ada benernya juga karena nggak baik halu mulu. Laki-laki kan paling demennya sama body semlehoy kayak punyanya si ARMY. Hana juga punya histori diporotin sama mantannya yang manipulatif. Pas udah puas bikin Hana miskin, Hana diputusin gitu aja lewat telegram. Saking patah hatinya si Hana, dia pun pernah sampai pengen mengakhiri hidupnya dengan nyemilin obat pelangsing badan yang malah berujung begini, guys. 하나 둘 셋 하면 되는 거야, 알겠지? 자, 하나 둘 셋. Malah jadi nyusahin para dokter dong. Para dokter pun nggak bisa tuh mengangkat beban tubuh dan hidupnya si Hana, sehingga Hana harus melakukannya sendiri. Setelah sesi curhat, mereka pun jalan-jalan ngeliatin baju unyu, tapi kayaknya nggak ada yang muat sama badan gembulnya si Hana. Hana dan Jungmin pun menghibur diri dengan menato samaan simbol Hakuna Matata yang dianggap bisa mengabulkan permintaan pemilik simbol itu. Hari berjalan seperti biasa, dengan Hana yang lagi merekam single terbarunya ARMY sambil mandangin Mas Crush yang makin hari makin gemesin. Si Mas Crush bikin Hana nge-fly mulu dengan perhatiannya dan bahkan nganterin Hana untuk menjenguk bapaknya. Di perjalanan, Mas Crush malah gibahin ARMY yang walaupun dia K-pop star, tapi masa suaranya acak kadul kayak kunyahan rengginang. Mas Crush pun memuji bakat Hana yang membuat dia terbang ke langit ketujuh saking kesemsemnya sama omongannya Sangjun. Sesampainya di RSJ tempat sang bapak dirawat, Hana harus berpura-pura jadi sosok emaknya yang telah lama meninggal. Sang bapak yang nggak bisa bedain kalau sosok di hadapannya itu adalah sang putri, malah ngajakin Hana dansa kayak pengantin baru. Di mobil, Sangjun salfok sama buku lagunya Hana yang ketinggalan dan lihat coret-coretan Hana yang bekerja keras latihan menyanyi. Banyak juga simbol Hakuna Matata yang nyentrik dan bikin Sangjun senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Hana dihadiahi sebuah baju pesta warna pink, katanya sih dari Sangjun yang berulang tahun. Pas dipakai, Hana malah jadi manusia setengah salmon dong, mana ukurannya ngetat banget gini lagi. Tapi Hana tetap nekat pakai baju itu ke pesta ulang tahunnya Sangjun, karena kan ini dari dia. Dia pun pergi ke pesta dan duduk di samping Sangjun yang udah nungguin. Dan seketika, semua orang pun jadi salfok melihat Hana yang pakai bajunya kok kayak gitu sih. Mereka semua pun jadi menghujatnya dan tiba-tiba Sangjun kaget pas Hana bilang kalau bajunya ini kan dibeliin sama Sangjun. Bentar-bentar, padahal kan Sangjun gak ngerasa beliin dia apa-apa dan ternyata... Walah, oh jadi ini ulah ARMY yang cembokur karena Hana dipuji mulu bakatnya. Sangjun yang menyadari keawkwardan ini memanggil ARMY untuk bicara di kamar mandi. Tanpa mereka tahu, Hana lagi mewek di kamar mandi sebelah dan mendengar percakapan mereka yang lagi gibahin dia. Sangjun mengingatkan ARMY kalau dia nggak boleh kurang ajar ke Hana yang udah membuat mereka sesukses ini. Tanpa Hana, karir ARMY pasti akan habis, sehingga udah seharusnya mereka sok baik ke Hana apapun caranya. Itulah kenapa Sangjun baik banget sama Hana, walaupun ARMY pacarnya harus makan hati. Hana yang mendengar itu pun langsung jelek patah hati dan pulang untuk mengurung diri di kamar. Malam itu, Hana langsung menutup semua lubang di kamarnya dan menyalakan kompor. Hana berharap penderitaannya berakhir dengan keracunan gas LPG. Tapi di tengah proses pemanggilan malaikat maut, Hana malah ditelepon dokter mesem pelanggannya yang membuat dia punya ide gila. Daripada mati sia-sia, kenapa nggak memanfaatkan pelanggan tercintanya yang adalah dokter bedah? 얘기 진짜 세다. 그거 지어낸 거 아니지요? Hana pun nyamperin pelanggannya yang ternyata adalah dokter bedah operasi plastik. Dokter itu pun yang melihat keadaannya Hana langsung bilang, udahlah nyerah aja deh. Hana pun langsung mengeluarkan ultinya dengan nge-spill kalau dirinya ini adalah teman kencan teleponannya selama ini. Dan mengancam akan menyebarkan rekaman suara dirinya yang akan menghancurkan karir dokternya. Dokter pun auto ketar-ketir mendengar ancaman si Hana dan mengabulkan permintaan Hana buat dipermak full body
terjadi demi menjadi cantik. Hana pun bertekad buat lahir kembali menjadi secakep Jennie Blackpink karena dia udah mencapai jadi tahu bulat bertahun-tahun. Hana pun bahkan sampai membuang anjing kesayangannya karena dia merasa udah nggak bisa nih merawatnya lagi, dan nanti juga kalau selesai oplas pasti udah nggak dikenalin lagi. Tapi di studio, kepergian Hana yang tanpa kabar membuat Ami harus ngepending albumnya. Sembari proses operasi plastik, Hana juga menjalani diet ketat biar bikin bodinya ramping. Sementara Ami dan Sang Jun pun berusaha mencari kemana Hana pergi. Mereka pun mengira kalau Hana pasti setiap hari pergi ke RSJ tempat bapaknya dirawat. Tapi oplas Hana nggak semuanya berjalan mulus karena ada juga yang begini. 지워버리는 거야. 그만 다시 하자, 그만. Emang bener ya, beauty is pain. Sampai akhirnya penantian Hana pun selesai karena wajahnya udah selesai digarap dan hasilnya... Walah, membanggakan banget dong guys. Lucinta Luna auto insecure melihatnya. Hana pun akhirnya bisa merasakan menjadi cewek seksoy dan kegirangan. Bodinya jadi setipis ini dong. Hana yang nggak punya baju ukuran pas sama wujudnya sekarang, auto shopping baju yang selama ini dia idam-idamkan. Dan akhirnya... udah tebar pesona sana sini ya guys. Habis belanja paling enak jajan seblak di mall. Tapi di mall kok dia malah melihat ada Sang Jun yang jajan seblak juga. Hana yang kangen sama Mas Crush merhatiin dia dari jauh dan saking terseponanya jadi begini dong. 손님, 그거 눈에다 바르는 건데. Hana pun ngikutin Sang Jun sampai ke parkiran. Tapi gara-gara ke-good lookingannya, abang ojol yang lagi lewat cuci mata natapin Hana. Dan tiba-tiba... berkat aksi akrobatiknya si abang ojol, Sang Jun pun ikutan nonton dan bikin Hana jadi salting. Hana pun gak mau identitasnya kebongkar si Sang Jun, makanya dia melakukan itu. Hana pun masih aja tuh memata-matai Sang Jun pergi mengikutinya ke dealer mobil. Dia papasan sama sales yang menawarinya mobil seharga goceng, tapi lagi-lagi abangnya salfok sama kecantikannya Hana. Dan untuk pertama kalinya Hana dibilang cantik, dan berkat gombalan maut si sales, Hana malah beli mobil rongsok itu yang mirip odong-odong. Hana yang simnya nembak, bukannya merhatiin jalan, tapi malah narsis mantengin kesamlehoyannya lewat kaca spion. Dan akhirnya... pas lagi lampu merah, malah jadi ketabrak taksi dong. Di sini Hana pun menyadari privilege-nya jadi cewek cantik. Pas si sopir taksi ngamuk sejadi-jadinya dan menyuruh Hana turun, tapi kok gini juga endingnya. 아저씨 초면인가? 내가 한번 모셔다 드린 적 있는 것 같은데. Berkat wajah Hana yang seksoy membahenol, supir klepek-klepek nggak jadi ngamuk. Gak cuma om taksi aja kok, bahkan polisi yang mau menilangnya pun ikutan juga. Yang tadinya mau nilang, karena cantik malah diperhatiin si Hana. Luka apa enggak, Neng? Baret enggak mobilnya, Neng? Tapi tiba-tiba... si pak polisinya masih sempet-sempetnya minta nomor WA-nya si Hana juga pula. Melihat dua penjantan yang udah gesrek, si ibu penumpang taksi pun nyuruh pak polisi meriksa SIM-nya Hana. Dan pas ditunjukin, ada Hana sampai digeret ke kantor polisi gara-gara foto SIM-nya yang ngablu nggak mirip dia. Hana dengan terpaksa menelpon Jungmin dan menyuruhnya datang sebagai jaminannya. Setelah setahun, Jungmin pun akhirnya mendengar kabar bestinya dan langsung mendatanginya. Tapi tiba-tiba... Jungmin pun tidak mengenalinya dan Hana malah dikira setahun menghilang jadi gembel dong. Demi membuat Jungmin percaya, Hana pun menunjukkan tato Hakuna Matata kembarannya yang posisinya persis dan langsung membuat Jungmin instan percaya. Jungmin pun takjub dengan wujudnya Hana yang sekarang dan langsung ngajak Hana buat makan seblak kesukaan mereka. Jungmin pun ngasih tahu kabar terbaru nasibnya Ami yang lagi nyari penggantinya Hana. Hana pun langsung tertarik ikut audisi itu karena dia yakin gak bakal ada yang mengenalinya. Bahkan bestinya sendiri semula gak notice kan.
Jungmin pun dengan terpaksa menjadi manajer dadakannya si Hana yang ikut audisi. Hana yang sebenarnya ketar-ketir takut dikenali nggak mau natap Sangjun. Tapi Hana dengan suara lamanya berhasil membuat semua orang membagong, bahkan bikin nangis seisi ruangan. Ami pun jadi girang, mengira dia sudah dapat pengisi suaranya, tapi Sangjun punya ide lain. Sangjun yang mengenali Hana sebagai penguntitnya selama di mall, pingin Hana debut jadi solois. Hana pun akhirnya memalsukan namanya menjadi Jennie. Dengan image polos dan naturalnya, Hana berhasil meyakinkan semua orang kalau dia itu cantik murni tanpa oplas. Ami yang frustasi albumnya makin dipending terus membuntuti bapaknya Hana di RSJ demi menemukan keberadaan Hana. Keesokan harinya, Ami yang bertemu dengan Hana di kolam renang terus ngerosting Hana yang ngakunya dari Amrik, tapi kok kulitnya pucet. Hana jadi insecure dan ikut-ikutan berjemur kayak Ami, tapi jadinya begini dong. 그래서 Sang dokter pun menyuruh Hana berhenti insecure dan mulai tampil pede buat ngegoda Mas Crush. Dan Hana pun menuruti sarannya, tapi jadinya di tempat rekamannya, Hana nunjukin pesona cacing kepanasannya di hadapan Sangjun. Sangjun pun gak kegoda sama sekali dan malah bilang kalau penampilannya jelek karena dia hanya terfokus sama pesonanya, gak nyanyiannya. Sangjun pun malah nunjukin ke Hana sebuah rekamannya Hana zaman gembrot yang sedang bernyanyi dengan kusyuk. Sangjun membandingkan Hana yang berpura-pura jadi Jennie yang gak pernah menjiwai nyanyiannya, gak kayak Hana gembrot. Hana Jennie yang gak terima dibandingin dengan versi gembrotnya, membela diri dan malah ngatain, ih dia mah jelek, ngapain ngikut-ngikut dia. Sangjun pun membantahnya dengan mengatakan kalau Hana adalah orang spesial pakai telur baginya dan tidak akan pernah ada yang bisa menggantikannya. Mendengar itu, Hana pun jadi tersentuh dan berniat akan mengaku kepada Sangjun kalau dia adalah Hana yang udah operasi plastik. 내가 세상엔 딱 세 종류의 여자만 있다고 했지. Di rumah, Jungmin berusaha menghentikan Hana untuk mengakui kepada Sangjun. Karena katanya pria itu nggak suka kalau ceweknya operasi plastik. Tapi Hana membantah itu dan terjadi pertengkaran antara dua bestie ini sampai-sampai Hana ngatain Jungmin sebagai cewek jelek dan gendut. Ditambah lagi, Hana mengatakan kalau pacar Jungmin itu cuma memanfaatkannya untuk bisa membeli barang salesnya. Jungmin yang mendengar kalimat menyakitkan Hana pun membiarkan Hana nanti juga kesakitan sendiri, lihat aja. Besoknya, Hana ada janji makan malam dengan Sangjun. Ngedate-nya pun berlangsung dengan mulus, tapi saat lagi ngobrol pembahasan operasi plastik, tiba-tiba tanpa sengaja Hana bertemu dengan anjingnya dulu yang ternyata dia buang ke rumahnya Sangjun dong. Dan tanpa diduga, anabulnya itu mengenali Hana meskipun dia udah operasi plastik. Tapi Hana mencoba jaim sampai-sampai 야, 빵! Hana pun terpaksa mengeluarkan perintah yang biasanya dia teriakan biar anjingnya nurut. Sangjun jadi nggak fokus sama topik pembicaraan tentang oplas yang lagi mereka omongin dan mulai merhatiin tingkah Jennie yang aneh. Loh, kok si Jennie tahu cara nenangin anjingnya? Pas di jalan buat nganterin Jennie pulang, mereka pun melanjutkan obrolan tentang operasi plastik lagi. Di sini Hana pun kaget saat si Sangjun bilang kalau dia itu nggak apa-apa ada cewek yang operasi plastik, tapi asalkan nggak jadi pacar dia aja. Mendengar itu, Hana pun jadi sakit hati sejadi-jadinya karena harapannya pupus untuk memacari si Sangjun. Melihat Jennie yang tiba-tiba jadi bete dan diem doang, Sangjun pun menghampirinya karena ya elah, kirain apa? Ternyata Sangjun melihat ada sosok laki-laki yang lagi memfoto si Jennie. Dan ternyata dia adalah abang ojol yang nabrak palang mall karena waktu itu dia salfok ngeliat Hana. Tapi di sini Hana malah membelanya dari amukan Sangjun. Hana iba dan relate sama si abang ojol yang cuma bisa mencintainya dari jarak jauh karena itu persis dengan apa yang dia rasakan dulu kepada Sangjun waktu dia masih gembrot.
Jenny yang bentar lagi ngadain konser pun lagi latihan nih. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tikus keceprit pintu yang ternyata itu suaranya Ami dong. Ami yang nggak punya bakat nyanyi terus latihan walaupun suaranya tetap aja kayak curut. Jenny pun nyamperin Ami dan menghiburnya. Tapi ternyata kalimat yang diucapkan Jenny kok sama persis sama apa yang pernah bapaknya Hana katakan waktu dia samperin ke RSJ. Karena perkataan Hana itulah yang diajarkan oleh bapaknya semenjak kecil. Ami pun semakin curiga dengan sosok Jenny yang kayaknya sih itu adalah Hana. Dan pas di hari Hana bakal ngadain manggung perdananya, dia menemui mobilnya sudah ditulisin kata fake atau palsu yang pasti bisa ditebak ulahnya si Ami. Hana yang gak pedulin insiden mobil itu melanjutkan harinya seperti biasa. Tapi pas lagi kerimbat di salon, Hana dikabarin kalau Jungmin dilarikan ke UGD. Hana pun gak peduliin tuh rambutnya yang masih kayak emak-emak arisan. Dan dia pun langsung menemui Jungmin yang ternyata mencoba mengakhiri hidupnya dengan minum pil tidur. Hana bisa menduga kalau Jungmin melakukan aksi nekat ini karena dia patah hati. Sembari nunggu Jungmin selesai healing, Hana pun nyamperin pacarnya Jungmin. Gak banyak bacot, Hana melabrak si kunyuk sampai jadi begini dong. Sangjun pun ikutan panik ngelihat Hana yang tiba-tiba jadi kucing garong. Dan ternyata beneran kan pacarnya Jungmin itu mata duitan banget. Sangjun pun dengan profesionalnya ngehandle situasi dengan merobek rok Hana jadi mini, mengacak-ngacak rambutnya, dan ngasih uang ke pacarnya Jungmin untuk tutup mulut. Dan ketika lift terbuka, orang-orang malah mengira kalau si Hana itu adalah korban pelecehan dan menghakimi si pacarnya Jungmin. Jenny pun datang tepat waktu ke acara manggung debutnya di layar kaca, tapi dia nggak sempat ganti baju. Jenny pun akhirnya tampil dengan dandanan kumal, tapi aksi panggungnya menciamikan sekali guys, sampai-sampai penonton yang semula bingung anak kampung mana nih si Jenny, akhirnya sorak-sorak setelah mendengar suara merdunya. Karir Jenny pun melejit setelah debut solonya walaupun masih aja ada yang membencinya. Hubungan Jenny dengan Mas Kras pun jadi semakin dekat. Keduanya bahkan sampai adu jigong singkat, tapi Jenny ogah diraba-raba soalnya takut silikon di seluruh tubuhnya ke notice senpai. Jenny yang masih canggung akhirnya manfaatin suara indahnya untuk mengajak Sangjun teleponan sampai ketiduran. Tapi Sangjun yang udah jatuh cinta ke Jenny pun notice suatu kejanggalan. Gambaran Jenny di dinding kok sama persis dengan simbol yang sering Hana gambar di buku lagunya. Sangjun pun lalu mencocokkan semua clue yang membuatnya sadar kalau Jenny itu adalah Hana. Setelah menyadarinya, Sangjun perlahan menjauhi Jenny dan menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, perusahaan menggelar party untuk merayakan keberhasilan karir Jenny yang melejit. Di dalam klub, Ami nyamperin Jenny dengan niat buruk dan tiba-tiba Ami berusaha menjebak Jenny dengan mengajak sang bapac yang merindukannya. Namun Jenny yang panik pun lebih memilih dirinya tidak diketahui dan membuang boneka kesayangan sang bapac. Sangjun pun langsung menyeret si bapac keluar, namun Jungmin menyelamatkan bapak Hana dan sangat kecewa dengan tindakan Hana. Apapun bentukanmu sekarang, dia tetap bapakmu Han, ucap Jungmin. Hana yang begitu mencintai sang bapac langsung dihantui rasa bersalah atas tingkah lakunya. Hana pun semakin gak tega melihat bapak itu digeret-geret bak karung sampah. Sampai-sampai akhirnya dia pun berniat mengakui segala kebohongannya kepada Sangjun. Tapi ternyata Sangjun yang telah mengetahui identitas asli Jenny menyuruh Hana menjadi Jenny selamanya karena nasi telah menjadi bubur. Hana harus menjadi Jenny dan membuang masa lalunya kalau mau karirnya selamat. Hana yang begitu terluka dengan perkataan Sangjun mengatakan kalau dia sadar dirinya palsu tapi perasaannya valid sepenuhnya. Di dunia yang memandang semua dari fisik dan penampilan, Hana nggak pernah sekalipun dapat apresiasi apa-apa. Semua orang menyukai si cantik tapi tidak pernah menghargai perasaan si jelek. Ami yang cantik tapi tidak berbakat aja bisa menjadi penyanyi, sementara Hana selamanya harus bersembunyi di balik tirai karena wajahnya yang burik. Hana hanya ingin dihargai, tapi kenapa ketika dia sudah glow up, dia masih terus saja dihantui masa lalunya? Apakah salah ingin jadi cantik? Hati Hana pun begitu terluka dan sakitnya nggak sebanding dengan rasa yang harus dia lalui selama menjalani operasi.
Dan di hari konsernya, rumor tentang Jennie yang ternyata adalah Hana telah bermunculan. Konser Jennie nyaris dibatalkan, tapi Sang Jun terus membela Hana dan memaksakan konser tetap berlangsung. Tidak peduli kabar yang menerpa, kenyataan memang tidak akan pernah bisa diubah. Sebelum konser, Hana melihat sang bapak dengan boneka kesayangannya menunggu antrian masuk bersama Jungmin. Konser dipenuhi oleh para fans yang meneriakan nama palsunya, yaitu Jennie. Konser pun dimulai dan Hana menampilkan penampilan yang sangat-sangat merdu dan disukai oleh para penonton. Dan di sana Hana melihat sang bapak tampak begitu bangga terhadapnya. Sampai akhirnya tiba-tiba Hana pun secara mendadak menghentikan konsernya guys. Karena bapaknya itulah dia tidak bisa lagi membohongi publik dan secara terang-terangan mengatakan kalau dia adalah Hana yang aneh, gemuk, dan tidak menarik. Dia mengaku kalau dia melakukan operasi plastik dan Jennie hanyalah ilusi dari Hana. Mendengar pengakuan jujur Jennie, para penggemar pun luluh dan ikut meneteskan air mata. Melihat reaksi penggemar yang positif, Sang Jun melakukan sesuatu dan tiba-tiba dengan bangganya Hana menunjukkan jati dirinya dan fans mulai meneriaki Hana yang telah berani membagi lukanya. Konser pun pecah dan semua orang menangis, termasuk dokter Hana yang hadir. Untuk pertama kalinya ia bernyanyi sebagai Hana di atas panggung dan Jungmin yang bangga dengan sahabatnya ikut bernyanyi bersamanya. Dan akhirnya Hana pun memeluk sang bapak yang telah menjadi fans pertamanya sedari dulu. Dan seperti dugaan, karir Jennie segera surut dan menghilang. Tapi Hana menggantikan karir Jennie dan makin terkenal, walaupun banyak juga sih yang jadi haters. Tapi Hana tidak terlalu mempedulikan itu. Yang penting hubungannya dengan orang terdekatnya kembali menjadi baik. Seperti hubungannya bersama bapaknya, hubungannya bersama bestinya yaitu Jungmin, dan yang terakhir hubungannya bersama si Sang Jun. Sang Jun semakin hari makin gak bisa menutupi perasaannya terhadap Hana. Tapi dia masih bingung gimana cara nembak si Hana. Udahlah ya guys, biarin aja si Sang Jun pusing sendiri. Dan di akhir cerita, dokter bedah yang menangani Hana bertangan sakti itu makin banyak didatangi pelanggan yang meminta oplas ke dia. Wah, endorsan gratis nih dari si Hana. Dan tiba-tiba datanglah pasien yang gak asing nih di mata kita. Dia adalah bestinya si Hana yaitu Jungmin yang bertekad mengubah nasibnya juga mengikuti jejak si Hana. Itulah dia akhir cerita dari film 200 Pounds of Beauty. Gimana guys? Cukup membagongkan sekali bukan? Walaupun komedi, tapi film ini punya hikmah kental di dalamnya yang tanpa sadar mengajari kita banyak hal. Film ini rilisnya 10 tahun yang lalu, tapi buktinya masih relate aja untuk zaman sekarang kan? Di dunia serba pandang fisik ini, terkadang kita lupa untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Sehingga banyak dari kita yang mudah insecure, padahal kan kecantikan datangnya dari dalam diri, nggak cuma dari luar aja guys. Dan yang terpenting itu akhlaknya ya guys, karena percuma cantik kalau sifatnya kayak dakjal emang ada yang mau. Jadi cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke keluarga dan teman-teman kalian semua ya. Jangan lupa juga like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari Alekin. Kalau kamu punya rekomendasi cerita yang mau aku bawain selanjutnya, bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kalau komen kalian belum aku balas nih di bawah, kalian bisa chat DM IG aku di @alebhawiko karena semua chat di sana pasti aku balas. Oke guys, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya, and until next time, see ya.